Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong karena bola itu bundar. 6 hari lagi, Tribuners, kita Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ini adalah momen yang bersejarah dalam sejarah negara kita. Akhirnya kita berkesempatan menjadi host, menjadi tuan rumah event internasional di cabang olahraga yang paling populer, yaitu sepak bola. Piala Dunia U17 ini akan berlangsung mulai tanggal 10 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2023. Jadi kurang lebih selama 3 minggu kita akan tersuguhi pertandingan-pertandingan berkelas internasional, dan di kelompok usia muda biasanya sangat atraktif, sangat menarik. Anak-anak, bocah-bocah remaja yang masih semangatnya tinggi itu akan mempertontonkan keterampilan mereka mengolah si kulit bundar. Piala Dunia U17 di Indonesia ini akan berlangsung di 4 kota. Ada 4 venue pertandingan, semuanya ada di Pulau Jawa. Yang pertama di Jakarta akan berlangsung di Stadion Internasional Jakarta atau JIS. Kemudian di Kota Bandung akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Kemudian berikutnya di Kota Surakarta atau di Solo, di Stadion Manahan Solo. Dan stadion keempat ada di Kota Pahlawan Surabaya, yaitu Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi 4 stadion inilah pusat perhatian seluruh penggemar sepak bola. Mulai 6 hari lagi ya, tanggal 10 itu akan tertuju ke sana. Indonesia sebagai tuan rumah akan memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 ini pada hari pertama, yaitu tanggal 10 November 2023, hari Jumat nanti akan melawan Ekuador. Ini laga yang tentu sangat ditunggu-tunggu ya. Pertandingan perdana itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah, tim kita ya, saya kira Anda sebagai penggemar bola juga sudah tahu bagaimana persiapan tim yang diasuh oleh pelatih pertahanan dingin ya, pelatih Bima Sakti itu. Mereka baru saja pulang pekan yang lalu dari Jerman. Mereka menjalani pemusatan latihan di Jerman dari tanggal 18 September sampai dengan tanggal 24 Oktober yang lalu. Jadi selama di Jerman, tim ini melakukan uji coba dengan tim-tim lokal ya. Mereka ada 7 kali melakukan uji coba, dan mereka meraih 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kali kekalahan. Jadi tidak penting ya hasil itu, tapi bahwa selama di Jerman, menurut Bima Sakti, tim nasional kita itu menimba banyak sekali pengalaman bertanding dengan tim-tim kelas Eropa. Jadi minimal mereka sudah dihantar masuk ke dalam suasana pertandingan yang sesungguhnya. Karena apa? Kita sebagai tuan rumah itu lolos langsung. Jadi kita tidak melalui babak kualifikasi sebagaimana 15 tim yang lainnya. Ya, jadi tim-tim yang lain itu melalui kualifikasi, jadi mereka sudah mengikuti kompetisi. Ya, kita karena sebagai tuan rumah lolos langsung, pelatihan di Jerman itulah untuk mengasah keterampilan mereka. Indonesia, Tribuners, dalam pembagian grup kita berada di grup A ya, bersama dengan Panama, Maroko, dan Ekuador. Di grup ini kita adalah tim satu-satunya tim debutan. Sedangkan Ekuador itu bahkan dalam edisi terakhir ya, tahun 2019 itu Ekuador itu masuk sampai babak perempat final, artinya 8 besar. Kemudian secara keseluruhan pembagian grup ya, ini supaya mengingatkan kembali ya Anda supaya mulai fokus perhatian ke Piala Dunia U17 itu. Tadi selain di grup A Indonesia, Ekuador, Maroko, dan Panama, di grup B ya ada Spanyol di sana, Mali, Uzbekistan, dan Kanada.
Grup C, grup C itu ada juara bertahan Brasil di sana. Kemudian Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru. Kemudian di grup D, di sana ada tim raksasa dari Asia yaitu Jepang, kemudian Argentina, Senegal, dan Polandia. Berikutnya di grup E, di sana bergabung Perancis, Korea Selatan, negara Paman Sam Amerika Serikat, dan Burkina Faso. Dan terakhir di grup F, di sana itu bergabung Jerman, Meksiko, Selandia Baru, dan Venezuela. Nah, Brasil adalah juara bertahan. Jadi Brasil pada edisi terakhir ya tahun 2019 yang lalu itu mereka menjadi tuan rumah, dan waktu itu mereka sukses menjadi juara setelah mengalahkan Meksiko dengan skor 3-1. Jadi Brasil ini punya misi datang ke Indonesia untuk mempertahankan gelar. Tribuners, kita perlu tahu, menurut saya perlu berbagi dengan Anda tentang daftar juara. Ini sebagai gambaran bagaimana peta para juara di kelompok usia 17 ini. Ini saya paparkan kepada Anda juara sejak tahun 1985 ya sampai dengan terakhir 2019. Nigeria, tim Afrika itu yang pertama kali menjadi juara di tahun 1985 Nigeria. Kemudian berikutnya tahun 1987 Uni Soviet atau sekarang ya, kita tahu dikenal sebagai Rusia ya. Jadi tahun 87 itu Rusia. Kemudian tahun 1989 itu negara Asia loh, jangan main-main. Itu Arab Saudi yang menjuarai Piala Dunia U17 tahun 89. Berikutnya 2 tahun kemudian, tahun 1991 itu Ghana, negara Afrika lagi yang menjadi juara. 91 Ghana, kemudian 1993 Nigeria, kemudian tahun 1995 Ghana kembali menjadi juara. Berikutnya 2 tahun kemudian, tahun 1997 Brasil keluar sebagai juara. Dan Brasil lagi-lagi, ini negara bola ya, 2 tahun kemudian di tahun 1999 mereka sukses mempertahankan gelar juara Piala Dunia U17. Tahun 2001 Prancis yang berjaya sebagai juara. Kemudian 2003 Brasil kembali meraih gelar itu ya, gelar juara. Lalu tahun 2005 Meksiko. Jadi ini hampir semua benua itu pernah merasakan gelar juara termasuk Asia. Kemudian tahun 2007 Nigeria lagi-lagi kembali meraih juara. Tahun 2009 Swiss, 2011 Meksiko ya berjaya lagi, dan tahun 2013 itu Nigeria. Jadi Tribuners, Nigeria adalah negara Afrika yang paling banyak berjaya di Piala Dunia U17. Tribuners, tahun 2015 itu Nigeria kembali menjadi juara Piala Dunia U17. Kemudian tahun 2017 itu Inggris ya, Inggris berjaya di ajang kelompok umur ini. Dan terakhir sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa tahun 2019 itu Brasil menjadi juara di kandang mereka sendiri. Seharusnya Piala Dunia U17 itu akan berlangsung pada tahun 2021, tetapi waktu itu saya kira Anda semua tahu karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga ditunda sampai dengan tahun 2023 ini. Dan ini mungkin jalannya untuk Indonesia ya, kalau tidak karena COVID mungkin bukan kita lah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan juara di tahun 2023 ini? Dari sisi peta kekuatan Tribuners ya, saya bisa katakan bahwa peluang dari benua Afrika, Eropa, dan Amerika Latin itu luar biasa. Dan juga bukan tidak mungkin ya kita Asia, ya ada Korea Selatan, Jepang, ya Arab Saudi sana itu berpeluang juga untuk bisa meraih. Memang sampai saat ini
baru satu-satunya dari Asia yaitu Arab Saudi yang menjadi juara di kelompok usia ini. Memang peta yang pertarungan yang akan sangat sengit nanti adalah dari zona Eropa dan Amerika Selatan ya. Jadi itu bakal akan sengit. Tapi sekali lagi biasanya Afrika juga itu bukan tim yang bisa dianggap sepele. Itu Afrika selalu muncul secara mengejutkan terutama di kelompok-kelompok muda. Kemudian kita kembali ke bagaimana dengan persiapan tim asuhan Bima Sakti. Mereka sudah menjalani pelatihan sekian bulan di Jerman, kemudian saat ini ya sejak tanggal 2 hari yang lalu skuad tim nasional kita sudah berada di Kota Pahlawan di Surabaya. Mereka sudah mulai melakukan penyesuaian dengan situasi di Kota Pahlawan dan dia mulai fokus mempersiapkan diri untuk laga pertama nanti melawan Ekuador. Nah, lalu bagaimana dengan skuad? Nah, skuad tim nasional kita Tribunnews sesuai ketentuan itu memang kita sudah mendaftarkan sebanyak 21 pemain ya. Itu pemain-pemain yang pada saat turnamen ini berlangsung memang mereka berusia 17 tahun. Bahkan sebagian masih ada yang umurnya 15 tahun, 16 tahun, banyak yang masih 16 tahun. Jadi ini adalah calon-calon pemain masa depan kita di akan jadi akan menjadi calon pemain di usia 19, U23, bahkan nanti untuk di timnas senior. Nah, saya perlu berbagi memperkenalkan ini kepada Tribunnews 21 pemain timnas kita di usia 17. Nah, yang pertama yaitu Ikram Al-Ghifari. Ikram ini berasal dari PPLP Sumatera Barat ya. Kemudian yang kedua Andrika Fatih Rahman. Ini pemain dari klub Borneo FC ya. Borneo yang sekarang di Liga 1 sedang lagi berada di puncak klasemen. Kemudian yang ketiga Rifki Tovani ya. Rifki Tovani itu dari POP DKI Jakarta ya. Kemudian keempat Nurfiat Subagia. Lagi-lagi dari klub Borneo FC. Berikutnya yang kelima Tonci Souter Israel Ramadei. Ya, ini dari PPLP Papua. Namanya Israel Ramadei. Menarik ya ini Israel ini. Kemudian yang keenam Muhammad Andre Pangestu. Ini dari klub Bali United. Jadi ini tim youth-nya, tim mudanya Bali United di Bali. Ketujuh Ahmad Zidan Al-Rosid ya, dari PSS Sleman Yogyakarta. Kedelapan Muhammad Hanif Ramadan ya, dari Cipta Cendekia. Kesembilan Vigo Denis Saputra Nanto. Ini pemain Persija Jakarta. Tentu nama ini tidak begitu asing karena dia sudah berkali-kali memperkuat timnas U17. Berikutnya Arkan Kakak Putra Purwanto. Ini pemain Persolo. Ini pemain yang juga sudah tidak asing untuk penggemar sepak bola di tanah air. Karena dia sudah bermain banyak kali di memperkuat tim nasional. Ke-11 Muhammad Kafiatur Rizki. Lagi-lagi dari klub Borneo FC. Ke-12 Ji Dan Bin. Ini dari Asyop ya. Ini pemain keturunan ya, pemain dari namanya aja kan Anda tentu tahu Ji Bandin ini pemain keturunan. Ke-13 Muhammad Rizky Afrizal dari Madura United. Ke-14 Welber Hiskov de Halim Jardin, itu dari klub Sao Paulo ya, dari Sao Paulo Brasil. Ini juga pemain keturunan. Kemudian ke-15 Sultan Zaki Pramana Putra Razak dari PSM Makassar. Pemain ini pun juga sudah banyak kali memperkuat tim nasional dan tidak asing lagi di telinga atau di para penggemar sepak bola tanah air. Ke-16 Amar Brik ya, jadi dari TSG Hoffenheim ya, ini juga pemain keturunan Indonesia. 17 Muhammad Nabil Asyura, nama ini pun juga sudah sangat familiar ya, dari PPLP Sumatera Barat ya, Sumbar. Ke-18 Jean Pahlevi dari Persija Jakarta. 19 Muhammad Aulia Rahman Arif dari Persita Tangerang. 20 Habil Abdillah Yafi Prasasti Akbar ya, dari PPLP Jateng. Anak-anak sekarang tuh namanya panjang-panjang ya, Tribunnews. Dan terakhir diurutkan ke-21
Muhammad Iqbal Wijangge, itu dari klub Barito Putra. Inilah pemain skuad muda kebanggaan kita yang akan bertanding di ajang Piala Dunia U17. Bagaimana peluang? Saya patut katakan kepada Tribuners sekalian bahwa Garuda punya peluang untuk melangkah lebih jauh di ajang Piala Dunia U17 ini. Kita walaupun lolos otomatis, tapi sebagai tuan rumah kita punya optimisme untuk berbicara banyak di ajang yang bergengsi ini. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Jangan lupa Tribuners ikuti terus perkembangan Piala Dunia U17 di tribunlombok.com. Salam bola.